Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wahyu Sasmita Aji, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember, Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis tahun angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang telah disampaikan pada kuliah online yang diselenggarakan oleh Fakultas Pertanian pada hari Rabu 1 Juli tahun 2020. Kuliah online ini berjudul Agroinovasi Era 4.0 untuk Pembangunan Pertanian yang Berkelanjutan, yang dimoderatori oleh Ibu Anissa Nurliana Aulia, MSc. Beliau sebagai dosen Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember. Kemudian dihadiri oleh dua pemateri, yaitu adalah Dr. Insinyur Muhammad Hasmi, DISS. Beliau sebagai dosen Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember. Dan pemateri yang kedua adalah Profesor Dr. Insinyur Gembong Priyatmo. Beliau sebagai Direktur Pendawa Kencana Multifarm. Pemateri yang pertama yaitu Bapak Hasmi, Bapak Muhammad Hasmi. Beliau menyampaikan materi yang berjudul Smart Farming Precision Agriculture 4.0. Di awal penyampaiannya, beliau menjelaskan perjalanan revolusi industri. Pada revolusi industri 1.0 yaitu mekanisme, tenaga air, dan tenaga uap, di mana pada tahun 1750-an mulai berkembang revolusi industri, yaitu di mana mulai ada mesin uap, kemudian kereta api, hingga mesin penggerak turbin. Kemudian berlanjut di era revolusi industri 2.0 yaitu egosentrik, di mana pada revolusi industri tersebut mulai muncul produksi massal, kemudian juga mulai muncul listrik. Dilanjutkan di era industri 3.0 yaitu stakeholder centric, di mana komputer dan otomatisasi mulai membantu manusia dalam melakukan hal produksi. Revolusi industri 4.0 atau 4.0 yaitu cyber physical system, di mana pada revolusi industri 4.0 atau 4.0 atau ecocentric yaitu mesin-mesin produksi yang membantu manusia tersebut dapat dijalankan dari jauh atau dapat digerakkan dari jauh, yaitu melalui bantuan Wi-Fi. Mengenai pokok bahasan yaitu Smart Farming Precision Agriculture 4.0 atau perkembangan teknologi di pertanian juga dijelaskan oleh Bapak Hasmi, di mana pada zaman dahulu orang-orang masih menggunakan tradisional farming, yaitu menggunakan hewan ternak mereka dalam melakukan produksi di pertanian. Kemudian tergantikan oleh mesin. Mulai terjadi mesin dalam produksi pertanian, yaitu seperti halnya traktor, kemudian transplanter dalam penanaman padi. Kemudian berlanjut dengan smart farming, yaitu dari mesin-mesin produksi yang membantu manusia tersebut dapat terhubung dengan internet dengan kecerdasan dan buatan yang dapat dibuat, yaitu mesin-mesin produksi tersebut bisa berjalan dengan bantuan manusia, akan tetapi dari jarak yang jauh. Pada dasarnya sebenarnya smart farming ini konsepnya sudah lahir pada tahun 1990, yaitu yang gelombang pertama diterapkan di Amerika, Eropa, dan negara-negara maju pada saat itu. Nah, kemudian komponen apa yang dibutuhkan dalam smart farming 4.0 seperti itu? Yang pertama adalah the rule of big data. Yang kedua, the internet of things. Kemudian aplikasi komputer, kemudian HP, kemudian penggunaan GPS, satelit, dan Wi-Fi. Yang kelima adalah sprayer drone, kemudian prediksi nego harga hasil panen sebelum tanam, kemudian menerapkan manajemen operasional dan menanam manajemen resiko, kemudian menjamin keamanan pangan dan pencegahan HPTG. Tersebut dapat dikendalikan di dalam jangkauan yang lebih jauh. Nah, kemudian bagaimana kita bisa agar smart farming ini dapat terjadi di Indonesia ini? Yang pertama adalah kita harus berpikir terbuka. Kita harus menerima segala masukan yang ada. Kemudian kita harus mengikuti para ahli. Kemudian para ahli yang memiliki rekam jejak yang bagus. Kemudian
kita harus belajar, kita harus menyesuaikan kurikulum dan mengadaptasi 10 skill era revolusi industri yang telah disampaikan tadi. Kemudian yang keempat adalah integrasi ilmu-ilmu untuk pengembangan pertanian. Kemudian yang kelima adalah link and match, yaitu akademik, bisnis, dan industri. Melanjutkan pemateri yang kedua, yaitu Bapak Gembong. Beliau mengambil judul Smart Farming 4.0 dan solusi dalam regenerasi pertanian menuju kedaulatan pangan. Beliau mengambil judul ini dikarenakan melihat petani di Indonesia yang semakin lama semakin terpuruk, dikarenakan banyaknya impor yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian juga persaingan harga yang semakin ketat. Maka dari itu beliau mempersiapkan pengelolaan lahan hingga panen untuk menghasilkan produksi pertanian yang semakin baik, demi agar pertanian Indonesia dapat bersaing dengan harga-harga pasar. Yang pertama, beliau mengajarkan manajemen pengelolaan lahan, yaitu diawali dengan pengelolaan lahan, yaitu dibajak, kemudian dicangkul untuk merubah struktur tanah, kemudian sanitasi tanah, yaitu pemberantasan hama penyakit di dalam tanah, kemudian penanaman bakteri, yaitu menyebarkan pupuk kandang yang telah difermentasi. Kemudian yang keempat adalah drainase dan irigasi yang baik. Nah, air yang cukup itu dapat membantu dan menutrisi tanaman. Kemudian yang kedua adalah manajemen penanaman. Manajemen penanaman yang baik yang beliau berikan adalah yang pertama, penunasan. Penunasan adalah salah satu cara untuk merangsang pertumbuhan tunas secara cepat dengan tujuan agar dalam pembibitan tanaman itu dapat tumbuh dengan seragam. Kemudian selain penunasan juga ada pembibitan, yaitu untuk mempercepat pertumbuhan agar tumbuh seragam, juga mempermudah pengontrolan, karena apabila kita menanam langsung di lahan akan mempersulit dalam mengontrol lahan. Kemudian yang ketiga adalah penanaman di lahan. Lahan dibuat bedeng atau lubang, kemudian diberikan pupuk kandang yang telah difermentasi. Lubang diberikan sebanyak 2 kg. Kemudian disiram dengan pertumbuhan dengan kadar 10 tutup per 15 liter dan NPK 25 sebanyak 10 sendok makan. Kemudian yang terakhir adalah manajemen produksi, yaitu manajemen produksi yang benar tidak mengenal musim, jenis tanah, dan iklim. Karena manajemen produksi ini dipengaruhi oleh perilaku, nutrisi, enzim dan hormon, kemudian air, beserta vitamin.